wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Nah, bunda absen dulu ya. Alisa, Almaira Zahra, Ardika, Aska Eva Rozir, Casila Naura, Eva Aulia, Fauzan Pratama, Ikrar Ansori, Kanza Lausa, Muhammad Kelvin, Ada ya? Muhammad Rafa, Muhammad Hafiz, Mutia Zahira, Nazwa Samsadila, Naomi Astia, Naisha Almira, Rana Azari, Syakila Kinati, Sila Humaira, Zambi Sawang, Nah, jadi pada hari ini Bunda akan memberi materi kepada kalian mengenai rasio. Jadi Bunda akan menjelaskan konsep rasio dan contoh soal. Nah, sebelum kita mempelajari materi rasio, sebelumnya kita mempelajari materi apa deh? Terjemahan. Masih ada yang ingat apa itu aljabar? Ilmu matematika yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke rasio. Nah, ada yang tahu di apa itu rasio? Ada apa dengannya? Rasio perbandingan kebesaran dapat berupa Ya, banyak PPT apa? Nah, jadi benar ya yang dikatakan oleh temannya bahwa rasio itu adalah perbandingan dari dua besaran baik itu dia berupa ukuran maupun dia jumlah benda. Nah, jadi yang perlu diingat dalam rasio itu ada simbol tanda titik dua. Nah, kalau dalam matematika kan biasanya kita kalau menentukan tanda titik dua berarti kita bacanya bagi kan? Iya. Nah, kalau dalam rasio dia menjadi banding atau perbandingan. Misalnya A banding B. Nah, dalam rasio itu juga selain A banding B juga dia adalah pecahan. Misalnya A per B. Nah, jadi rasio itu bisa kita tulis dalam bentuk yang paling sederhana. Harus kita kecilkan sekecil mungkin. Misalnya Bunda ada contoh, ada 3 apel dan ada 9 mangga. Berarti perbandingannya berapa? 3 banding 9. Nah, 3 banding 9 kan bisa dikecilkan sama dibagi 3. Berarti kalau dikecilkan menjadi 1 banding 3. Nah, Bunda langsung masuk ke contoh soal. Ini gambar apa? Nah, jadi soalnya itu misalnya Paujan memiliki satu piring yang berisi ada 6 donat. Dan yaitu donatnya terdiri dari 3 jenis. Di mana yang pertama itu ada donat gula, ada donat seres, dan juga donat coklat. Donat gulanya ada berapa? 2. Donat seresnya? 3. Donat coklat? 1. Nah, di sini kita disuruh menentukan ada
tambahkan dari satu piring itu, kita tambahkan 3 dari masing-masing 3 jenis donat itu. Nah, di sini kan pada donat seres dan donat coklat. Donat seresnya ada berapa, Dek? 3. Tambah 3? 6. Donat gulanya berapa? 2. 3. Jadi rasionya? Nah, soalan terakhir, jika setiap donat ditambah masing-masing 2, setiap donat ditambah 2, ulangi pertanyaan A dan B. Nah, pertanyaan A itu kita disuruh menentukan donat seres terhadap donat coklat, ditambahkan 2, berarti berapa? Donat seresnya berapa tadi? 3. 5. Donat coklatnya? 1 tambah 2 3. Jadi perbandingannya 5 tambah 3. bagian keseluruhan ya, berarti dia menyeluruh. Nah, kalau beda dengan rasio, kalau rasio ini dia membandingkan 2 ukuran atau 2 benda. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada gambar 4 kotak terdiri dari 2 warna merah dan warna Biru. Nah, di sini yang dinamakan pecahan. Misalnya kita mau mencari pecahan yang di warna merah dulu. Warna merah ada berapa? 3. Nah, kalau dia pecahan tadi kan kita menghitung keseluruhan nih. Berarti kan tadi warna merahnya 3 dan jumlah kotaknya ada berapa? 4. Berarti 3 plus 4. Nah, ini dinamakan pecahan. Nah, selanjutnya untuk menyatakan yang warna biru berapa? 1. Nah, kalau dia buat pecahan jadi berapa? 1. Ya. Nah, kalau dia dibuat dalam bentuk rasio, 3:1. iya, nanti. Nah, jadi dapat Bunda simpulkan dari semuanya itu bahwa rasio itu cara membandingkan 2 angka dengan menuliskannya dalam bentuk perbandingan. Misalnya tadi Bunda sebutkan di awal A banding B atau A per B dalam pecahan, di mana A dan B-nya itu adalah 2 bilangan. Nah, kalau dalam bentuk desimal atau persen, kita bisa menuliskannya misalnya, Bunda kasih contoh dalam bentuk desimal. Misalnya 4/5. Ada yang tahu pecahan desimal dari 4/5. 4/5. Jadi semua ya, pecahan desimal. 2. 1,5. Berarti kan 4/5 berapa? 4/5. Oh, berarti sama. 0,5. Siapa yang bisa mengerjakan? 2,5. Bagi di depan. 2,5. Nah, jadi jawabannya berapa? 0,8. Benar? Benar. Nah, jadi jawabannya kalau dalam bentuk desimal menjadi 0,8. Nah, kalau dalam bentuk persen ada yang tahu? 0,8 kalau dalam bentuk persen jadi berapa? 80%. Ya. Nah, ada yang kurang tahu deh. Kalau kurang paham bisa tanya sama Bunda. Gampang semua nih. Nah, selanjutnya Bunda akan membantu kalian dari beberapa kelompok. Jadi 5 kelompok. Kalian 20 siswa ya? Iya. Berarti jadi 5 kelompok. Terdiri dari berapa? 4 orang.
Ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari jaki. 2. Nah, di sini baca dulu deh petunjuknya. Sesuai nama kelompok tadi ya. Baru setelah itu buat namanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini siapa? Nanti Bunda mau kalian mempresentasikan ke depan, jawab ke depan. Kelompok 2 berarti. Dari siapa? Nanti Bunda mau kalian mempresentasikan ke depan, jawab ke depan. Kelompok 2 berarti. Jawabannya pada sebaliknya. Iya. Iya. Iya, soalnya ada 3. Di sini kita
atau 2 orang dari keluarga. Dibaca dulu soalnya. Jangan lihat gambar, soalnya dibaca baru lihat gambarnya. Siapa yang mau maju? Gak apa-apa. Gak apa-apa loh. Nah, kelompok 5 bukan kasihkan hasilnya. Kita lihat dulu, benar atau salah. Dengar kalian ya, Abim bilang ya? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Boleh soalnya. Soalnya. Inilah jawaban dari kami. gambar karena jelas berisi paket dari keseluruhan. Inilah jawaban dari kami. Gambar karena jelas berisi paket dari keseluruhan jelas berisi minuman
Jawabannya 6 gelas berisi minuman beralkohol. Yang B jawabannya soalnya berapa banyak susu dari keseluruhan gelas berisi. Jawabannya minum 4 gelas yang berisi minuman susu. Berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Jawabannya 4/6 dengan 2/3 dibalik sama dengan 2/3. Nah, yang sama jawabannya yang berisi coklat dari jawaban tersebut. Nah, yang berisi coklat ada berapa, Dek? Yang kedua itu berapa banyak yang berisi susu? 4 gelas. Nah, yang ketiga itu berapa perbandingan dari banyak gelas berisi susu dengan yang berisi coklat? Tadi perbandingannya 4/6. Nah, kalau dikecilkan atau disederhanakan menjadi sama-sama bisa dibilang berapa? 2/3. Ya, kumpul jawabannya. Kasih aplaus dulu untuk temannya yang maju. Gelas singkat padan. Siapa bilang matematika ini susah? Siapa bilang? Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa materi yang kita pelajari tadi tentang rasio. Nah, rasio jadi itu perbandingan dua besaran, baik itu dia berupa ukuran maupun dia berupa jumlah benda, ya kan? Dua bilangan. Nah, yang harus diingat bahwa bentuknya itu A banding B misalnya. Nah, kalau dia dalam bentuk rasio itu bisa kita sederhanakannya menjadi sekecil mungkin. Nah, itu yang dinamakan dengan rasio. Nah, mungkin itu saja yang bisa kalian ada yang ingin bertanya lagi atau mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, siapa yang bisa? Caca, Bojan. Jadi kesimpulannya, rasio adalah perbandingan dua ukuran atau dua benda yang bisa dibagi sekecil mungkin. Kasih aplaus buat kawannya deh. Nah, jadi kan udah paham ya mengenai rasio itu gimana konsepnya, contohnya itu gimana, kan udah ngerti kan? Nah, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kita mohon kepada Allah Bunda Ampun. Udah akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.